Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana fi syahri Ramadan ليطهر القلوب ويرشد الناس إلى العقائد الصحيحة وإلى العلوم النافعة وإلى الأخلاق الفضيلة التي تسمو بالفرد والمجتمع إلى المكانة العزة والكرامة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Hadratul Mukarramin, para alim ulama, para asatidz, segenap pengurus TKM Masjid Al-Hikmah, pengurus yayasan, Bapak Ibu, semua jamaah salat Aisyah, salat tarawih yang mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah yang telah menghimpun kita di malam hari ini, malam pertama Ramadan, disebut malam Nadrah. Fa inna awwala lailatul Ramadan yanzurullah azza wa jalla ala abdihi. Sesungguhnya di awal malam pertama Ramadan Allah pandang hamba-hambanya. Wa may yanzurullahu al-lail lam yu'adzab abadan. Dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, siapa yang malam pertama itu dipandang oleh Allah maka tidak akan diadab selama-lamanya. Mudah-mudahan kita yang hadir termasuk hamba-hamba yang dipandang oleh Allah. Kira-kira Allah mandang wajah kita, badan kita, atau hati kita? Semua. Secara zahir ya ada yang dipandang juga. Kenapa? Makanya ada sunnah memasuki Ramadan untuk mandi. Mandi ya seperti mandi wajib. Bahwa itu ghusla, aku berniat mandi di dukhul Ramadan, masuknya bulan Ramadan. Karena Allah. Tadi sudah mandi semua kan? Ada yang mandinya seperti mandi wajib, ada yang mandi biasa. Yang belum nanti pulang-pulang mandi. Nggak kelewatan, nggak ada kata kelewatan. Sunnah. Disunnahkan juga kita berdoa supaya selama bulan Ramadan dikaruniai kesehatan, keimanan, keislaman. Sudah doa untuk awal Ramadan? Sudah belum? Ada yang sudah, ada yang belum. Enggak ada kata terlambat dah. Ya kita doa bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahilla alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam. Rabbi wa rabbukallah. Ya Allah, tunjukkan hilal kepada kami dalam keadaan sehat dan iman, selamat dan Islam. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Di sini kita berdoa kepada Allah supaya sepanjang Ramadan diberikan kesehatan dan keimanan, keislaman dan keselamatan. Karena ada di antara kita yang memasuki Ramadan itu iman Islamnya cuman awal-awalnya. Waktu awal Ramadan iman Islam, masjidnya penuh, dari depan sampai belakang ini penuh nih. Halo, kira-kira ini sampai akhir Ramadan begini nggak? Sini insya Allah, kalau bilang enggak.
Saya harapkan ini sampai akhir Ramadan begini. Tapi biasanya kalau sepekan pertama itu sudah tinggal yang dalam masjid. Pekan kedua separuh. Pekan ketiga 2 baris. Pekan keempat pengurus masjid dan panitia zakat. Lama-lama habis. Tapi saya berdoa mudah-mudahan semuanya istiqomah sampai akhir Ramadan. Itu perlunya doa tadi, diberikan keimanan, keselamatan dari awal sampai akhir Ramadan. Amin ya rabbal. Siapa yang dipandang Allah malam ini, maka Allah-Nya selama-lamanya. Mudah-mudahan Allah hindarkan kita semuanya dari azab api neraka. Maka zikir yang harus diperbanyak di bulan ini adalah kalimat-kalimat, 2 kalimat yang menyenangkan Allah, 2 kalimat yang bikin kamu senang. Biasanya imam membacanya di sela-sela tarawih. Asyhadu an la ilaha illallah. Ikutin. Astaghfirullah. As'aluka ridha wal jannah. Wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Yang versi pendeknya as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. As'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Boleh pilih yang agak panjang pakai ridho, boleh. Yang langsung surga juga boleh. Perbanyak itu di bulan Ramadan. 2 lafaz dzikir ini sangat disukai Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. As'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Yang versi pendeknya. Perbanyak dzikir ini. Dalam diri Adam, kata hukama, li bani Adam, inna bani Adam jasadun. Sesungguhnya anak Adam ini punya jasad, salah satu ajza, yang itu terbagi 3. Berapa? 3. Dan dimuliakan dengan perkara yang 3 perkara ini akan memuliakan juga 3 bagian ini. Pertama, qalbun, ringkas, waktunya 15 menit. Jadi khutbah ceramah tarawih itu nggak boleh panjang-panjang. Balik dan dikurangin sama sambutan DKM. Salatnya mau panjang atau pendek? Jujur, panjang atau pendek? Makanya sepakat alhamdulillah semua. Malam pertama aja minta pendek. Jadi qalbun, satu hati. Hati ini Allah muliakan bil ma'rifah wa tauhid, dengan ma'rifatullah dan tauhid. Kalau hati kita penuh dengan ma'rifatullah dan tauhid, selamat dunia dan akhirat. Karena kullu ma fil Quran ta'rifu minallah. Semua Al-Quran itu isinya supaya kita kenal Allah dan mengisahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, hati dimuliakan dengan ma'rifah dan tauhid. Bagaimana kita mengenal Allah? Ketika seseorang yang masuk masjid salat sunnah qabliyah subuh, dia rakaat pertama membaca Qul ya ayyuhal kafirun, surat Al-Kafirun. Apa kata Nabi? Qad arafa rabbah. Orang ini sudah kenal Tuhannya. Dia bilang sama orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abidu nama abud. Wala ana abidu ma abadtum. Wala antum abidu nama abud. Lakum dinukum waliyadin. Kata Nabi, sudah kenal Tuhannya dia. Baca Al-Kafirun, terbebas dari kemusyrikan. Dia sudah kenal Tuhannya. Lalu rakaat kedua baca surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qad amana rabbah. Dia sudah iman sama Tuhannya. Jadi baca Al-Ikhlas diulang-ulang, itu membuat hamba itu dimuliakan dengan tauhidnya. Kata Nabi, adhalakal jannah bihubbika iyyaha. Allah masukkan kamu ke dalam surga karena kamu cinta sama Al-Ikhlas. Bapak Ibu cinta nggak sama Al-Ikhlas? Kenapa? Pendek. Surat langganan itu pendek.
Kalau imam baca sabih panjang deh. Kalau baca qul huwallahu ahad, nah al-ikhlas pendek gitu. Senang. Saya jarang-jarang, biasanya rakaat kedua baca al-ikhlas. Kalau rakaat pertama jangan, pendekkan, nanti banyak yang terlambat. Yang kedua, Allah karuniakan lisan dan Allah muliakan lisan ini dengan dua yang besar, yaitu kalimat la ilaha illallah. Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalatul jannah. Siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah dijamin masuk surga. Yang kedua adalah dengan Al-Quran. Jadi Al-Quran yang dibaca memuliakan lisan ini. Kalau lisan kita baca Al-Quran terhindar dari ghibah, terhindar dari namimah, dari sumpah palsu, dari dusta, dari kata-kata kotor. Karena Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulianya lisan dengan kalimat la ilaha illallah dan dengan membaca Al-Quran. Ini bulan Ramadan, bulannya Al-Quran. Dianjurkan ini malam pertama baca surat Al-Fatihah. Kalau bisa 3 kali, minimal sekali. Kalau bisa dalam salat, kalau nggak bisa di luar salat ya apa-apa. Imam Khatib As-Sarbini dalam kitab Tafsir Kitabil Munir dulu menjelaskan bersambung pada Rasulullah, siapa yang baca surat ini Allah akan jaga keluarganya. Mudah-mudahan termasuk jaga imannya, jaga hartanya sampai setahun. Malam pertama Ramadan baca surah Al-Fatihah. Habis maghrib ketemu Isya lebih baik. Kalau nggak bisa nanti habis tarawih boleh baca surat Al-Fatihah. Minimal sehari ini 1 juz minimal, supaya nanti akhir Ramadan khatam Quran, minimal khatam sekali insya Allah. Mulianya lisan dengan la ilaha illallah dan tilawatil Quran. Yang ketiga, mulianya badan. Nah, yang ketiga badan, qalbu, lisan, badan. Mulianya badan dengan salat dan siam dan ketaatan yang lainnya. Salat tadi memuliakan kita, rukuk, sujud nih. Orang kalau salat nih Pak, Bu, ini dosa-dosa itu ditaruh di atas kepala. Mohon maaf, selama bulan-bulan yang telah berlalu dari Syawal sampai Syaban sudah berbuat dosa belum? Sudah belum? Dikit atau banyak? Banyak banget. Nah, itu dosanya taruh di sini nih, lagi sholat. Nih, taruh di kepala, sama di pundak. Maka setiap rukuk sujud Allahu Akbar. Siapa enggak? Yang dosa apa ini? Dosa sorban. Ya maksudnya ibaratnya dosanya gitu loh. Jadi yang di pundak ini, yang di sini dosa gugur. Makanya kalau rukuknya agak lama, sujudnya agak lama, jangan ngeluh kenapa lagi digugurkan dosa-dosa kita. Halo? Paham? Tapi saya nggak akan lama-lama. Standarnya itu 3 tasbihnya ketika rukuk sujud. Sempurnanya 10. Kalau imam biasanya bacanya 5. Kenapa? Makmumnya biar dapat 3. Kalau dibacain 10 kelamaan. Udah belum ya? Khawatir emang. Jadi mulianya badan dengan sholat dan siang besok puasa Ramadan itu memuliakan badan kita. Makanya kalau akhir Ramadan badan enteng. Halo? Betul nggak? Tapi kalau Idul Fitri berat lagi. Jadi Allah muliakan badan ini dengan siam dan amaliyah yang ketaatan yang lainnya mulia. Nah, mudah-mudahan Allah muliakan qalbu kita, lisan kita, dan badan kita fiddin wa dunya wal akhirah. Dan yang dimuliakan itu maka sampai di alam kubur pun itu dijaga jasadnya. Itu ada amaliyahnya itu. Bukan sekarang waktunya ngasih ijazah. Ada ijazah supaya jasad ini utuh di alam kubur. Ini disampaikan Kiai Haji Maimun Jubair, dan beliau setelah 2 tahun 4 tahun dikubur dicek masih utuh. Itu disampaikan oleh Sayyid Ali Al-Maliki kepada beliau dan disampaikan pada kita semua. Waktunya masih ada nggak nih? Masih. Biar jasadnya utuh semua. Ini anjurannya dibaca 4 kali habis sholat. Dan diperhatikan beliau, dan beliau ketika di Ma'la itu dibongkar masih utuh, sehingga nggak dipindah jasadnya. Diikutin. Nanti kalau nggak hafal WA sama saya.
Sama Ustaz Suranto nih, Pak Haji Suranto. Ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. Itu dibaca 4 kali. Tiada Tuhan selain Allah. Nabi Muhammad utusan Allah. Fi kulli lamhatin, setiap lamhah gerakan, setiap kedipan, wa nafasin, setiap napas terucap kalimat la ilaha illallah. Setiap gerak, setiap saat, lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah, sejumlah seluas ilmunya Allah. Maka itu kalau dibaca senilai dengan membaca kalimat tahlil la ilaha illallah 72.000 kali. Ini amalan ini disampaikan oleh Sayyid Alwi Al-Maliki sampai kepada Mbah Maimun Jubair, sampai kepada kita semuanya. Mudah-mudahan semuanya bisa mengamalkan. Allah muliakan hati kita, qalbu kita, lisan kita, dan jasad kita fiddin wa dunya wal akhirah. Semoga ada manfaatnya yang benar dari Allah yang selalu disayang. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.